Anggur merupakan buah yang diolah dari telur buah berupa perdu merambat yang termasuk dalam keluarga Vitaceae. Konsumsi buah anggur di Indonesia saat ini cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, produksi turunan anggur seperti jus anggur, kismis, dan produk olahan lainnya kini semakin populer, sehingga mendorong pengembangan variasi dan konsumsi anggur. Tentunya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi anggur, dibutuhkan inovasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong produksi anggur secara optimal. Saat ini, para penggiat dan petani anggur telah mendapatkan banyak manfaat dari budidaya tanaman yang berbasis inovasi teknologi dengan efektivitas lahan untuk hasil panen yang lebih baik. Melalui ketersediaan bibit unggul, pemanfaatan media rambat dan pot, serta inovasi dalam desain atap atau naungan yang terbuat dari plastik UV. Inovasi ini telah mampu menghasilkan tanaman buah anggur yang banyak dan berkualitas. Di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tanaman anggur Pondok Jaya atau Poncai yang diketuai oleh Aat Mujiat menjadi tempat bagi para anggota Asosiasi Anggur untuk terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam pembudidayaan buah anggur. Tanaman anggur impor itu ternyata kan perlu banyak rekayasa ya Om ya. Dari mulai bagaimana mensiasati media tanam supaya anggur itu mau tumbuh di tanah kita. Karena anggur ini kan bukan anggur asli dari Indonesia, ini anggur impor semua. Jadi kita perlu rekayasa bagaimana supaya anggur itu bisa tumbuh dengan baik dan bisa berbuah. Salah satunya dengan membuat media tanam yang relatif poros ya kita sebut ya, dan tentunya di Indonesia ini banyak sekali bahan-bahan untuk bisa membuat media tanam yang poros ya. Kita bisa manfaatkan kalau ada tanah bambu ya yang udah lapuk, terus kita gunakan juga sekam bakar untuk media porosnya itu supaya lebih bagus. Dan tentunya ada pupuk kandangnya juga, pupuk kandang, dan ada kapur dolomitnya juga untuk menetralisir pH-nya. Jadi anggur itu, anggur impor ini berbagai jenis yang sudah ditanam di kita ya, para penggiat anggur. Jadi untuk membiakannya, anggur-anggur yang sudah berbuah yang ada di sini, validitasnya sudah teruji dari segi jenis, rasa. Nah, kita juga akhirnya mengembangbiakan dengan mengokulasi dengan cara teknik grafting, sambung sisip untuk pembiakan bibit-bibitnya. Dan kita gunakan juga anggur lokal yang sudah ada untuk untuk batang bawahnya, rootstock kita sebut ya. Batang bawah ini kita gunakan sebagai penggendong anggur impor. Karena anggur lokal ini kan sudah teruji adaptasinya tinggi dengan tanah Indonesia, karena udah di bawah ratusan tahun yang lalu ada di Indonesia ya. Jadi sangat mumpuni untuk dijadikan batang bawah atau rootstock. Selebihnya kita lakukan pemupukan secara intens, baik itu perawatan penyemprotan pestisidanya, semuanya kita lakukan secara teratur. Nah, jadi seperti itu supaya anggur kita ini bisa tumbuh dan nanti pada saatnya fase pembuahan kita bisa buahkan dan insya Allah keluar bunga dan berbuah sesuai harapan. Sebagai salah satu jenis tanaman yang sifatnya merambat, tentunya tanaman anggur membutuhkan media atau naungan yang dapat mendukung pertumbuhannya secara maksimal.
Untuk media rambatan atau naungan lebih banyak sekarang menggunakan baja ringan karena emang baja ringan itu sangat kuat juga ya dari segi kekuatannya, dia bisa usianya bisa panjang. Beda kalau kita menggunakan bambu saja. Bisa pakai bambu, cuman mungkin ketahanannya cuman beberapa tahun, misalkan setahun 2 tahun udah keropos. Jadi kita para penggiat anggur lebih banyak menggunakan baja ringan untuk rangka-rangkanya, dan untuk atapnya lebih menggunakan ke plastik UP. Kenapa harus pakai plastik UP? Anggur kita ini kan anggur subtropis. Jadi kalau di tropis kan kena hujan. Jadi kalau kena hujan terus-menerus itu sangat rawan untuk pertumbuhan di anggur itu sendiri. Pada dasarnya tidak masalah kalau kita rutin secara perawatannya gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan atap supaya tidak kehujanan langsung, karena pada saat nanti si buah anggur itu berbunga sedang mekar, begitu kena air hujan tuh biasanya gagal jadi buah karena rontok ya. Jadi kan anggur ini kan membutuhkan paparan matahari itu sampai minimal itu 5 jam 6 jam ya, 5 jam. Nah kita ini akhirnya bagaimana untuk bisa mencukupi anggur supaya dapat panasnya itu bila perlu full seharian ya. Tapi kadang-kadang teman-teman nanam itu dapat mataharinya 4 jam 5 jam. Akhirnya kita bantu dengan menggunakan lampu ultraviolet. Kita bantu untuk mencukupi kebutuhan daripada sinar UV untuk fotosintesis daripada pohon anggur itu sendiri, seperti itu. Kalau musim hujan itu? Ya, musim hujan tuh kan rata-rata gelap ya, biasanya dari pagi udah ini nggak ada matahari. Nah kita bisa gunakan lampu UV itu untuk membantu pengganti matahari. Dan kebetulan dari PLN juga ada program yang mensupport kita untuk program Menyala Anggurku. Di kota besar seperti Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia, salah satu masalah utama yang dihadapi pembudidaya tanaman dan buah adalah keterbatasan lahan yang ada. Namun saat ini, bagi para pembudidaya buah anggur, masalah keterbatasan lahan tersebut dapat teratasi dengan pemanfaatan media tanam pot. Ya, jadi buat teman-teman masyarakat yang ingin nanam anggur, misalkan lahannya tidak tercukupi, anggur bisa ditanam di tempat sempit dan bahkan bisa ditanam di dalam pot dengan menggunakan rambatan-rambatan yang kita buat inovasi juga sendiri ya. Nanti akhirnya tumbuh di pot dengan baik juga. Untuk desain pot kita berinovasi aja ya, bagaimana anggur itu terlihat cantik di pot, estetikanya dapat. Makanya kita bentuk model-model yang model teralis atau model para-para di dalam pot, atau model spiral juga ada. Jadi anggur itu anggur merambat. Jadi kita atur untuk pertumbuhannya, percabangannya bisa kita atur sedemikian rupa hingga begitu berbuah terlihat cantik di tanah langsung ya, langsung di tanah ya. Jadi perbedaan antara ditanam di pot dengan di tanah itu, kalau di pot kan full perlu campur tangan kita terus dari mulai pemupukan gitu ya, dan mungkin terbatas dari segi pertumbuhan buahnya nanti, volume buahnya. Beda kalau kita tanam di grounding di tanah, dia nutrisi bisa dia juga nyari sendiri, ditumbuhkannya bisa maksimal, berbuah juga bisa maksimal. Seperti itu untuk perbedaannya. Keberadaan Taman Anggur Ponjai ini juga menjadi tempat bagi para penggiat anggur dan warga untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam membudidayakan buah anggur,
terutama di lahan perkotaan yang sempit dan terbatas. Pertama juga sepertinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mahal, tetapi cepat hasil yang diperolehnya. Seperti yang kita lihat di sekitar ini itu sangat menjanjikan dan menyenangkan. Apalagi kalau ini dipakai sebagai kegiatan pensiunan, tentu akan merupakan sebagai pupuk hidup ya. Pupuk hidup itu dari rabuk untuk memperpanjang umur gitu. Apabila ini ya masyarakat Indonesia yang tidak memanfaatkan lahan di rumahnya ataupun lahan-lahan yang masih nganggur, itu bisa dimanfaatkan untuk itu, sehingga dengan buah anggur itu akan menurun prestisnya karena sudah bisa ditanam sendiri, bisa dimanfaatkan sendiri, lebih-lebih kalau itu dipakai untuk usaha bisnis. Tak hanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di kota besar lain penerapan inovasi dan teknologi dalam budidaya anggur juga diterapkan di beberapa kebun anggur di wilayah Cileunyi, Jawa Barat. Seperti yang ada di F. Tilu Garden atau biasa disebut F3N Anggur Bandung, serta kebun Kayinda di kawasan Jatinangor, Jawa Barat ini. Pemanfaatan sistem Internet of Things atau IoT ini membantu petani memantau kondisi tanaman melalui telepon genggam. Pemupukan dan penyiraman dilakukan secara otomatis pada perangkat pintar yang ada di teknologi ini. Nah ini memang kita bersama-sama dari SPAI ini memperkenalkan, kemudian mensosialisasikan. Kebetulan ini Internet of Things ini hasil rakitan sendiri. Teman-teman ini yang luar biasa bisa merakit teknologi ini. Jadi ini murni hasil dari putra daerah yang punya kapasitas menemukan teknologi ini, dan tentu ke depan teknologi ini sangat dibutuhkan dan kita akan kembangkan, akan sosialisasikan sehingga nanti perkebunan anggur ini nanti bisa dibuat lebih kompetitif lagi, lebih efisien lagi dengan menggunakan teknologi. Saya akan menjelaskan bagaimana alat ini bekerja, yaitu dari perkenalan dulu untuk alatnya. Di sini ada kontrolnya atau mikrokontrolernya, di mana di sini yang akan mengatur keseluruhan kegiatan dari alat ini. Kalau kita bisa lihat di sini ada panel yang menjelaskan mengenai posisi yang dilakukan. Lalu panel kedua di sini penunjuk jam, juga ada penunjuk suhu, kecepatan udara, awan, ya, hingga tingkat kelembapan. Ini alat yang sudah terpasang di F. Tilu Garden, ya. Dan di sini alatnya juga memiliki keterangan yang sama, hanya mungkin karena sinar matahari agak kurang jelas. Lalu di bawah ada kelembapan juga, tapi layarnya lebih kecil. Ya, di sini ada tabung-tabung, ya, N, nitrogen, fosfat, kalium, ya, mikro dan sekunder. Nah, di sini ada bak penampungan, pencampuran antara pupuk-pupuk tersebut, dan nanti akan dilakukan penyiraman. Ya, nah, seperti yang tadi kita tampilkan dalam versi kecil, di sini jam-jam tertentu akan dilakukan penyiraman atau penyiraman yang dilakukan berdasarkan sensor bila terjadi kelembapan tanah yang kurang.
Bisa kita lihat bagaimana alat ini menyiram. Kita akan melakukan penyiraman di sini bila dengan sistem otomatis ataupun dengan perintah yang dilakukan melalui handphone. Di sini kita menggunakan perintah tetes on, ya. Nah, saat perintah ini dilaksanakan, maka sistem penyiraman akan berjalan, dan ini langsung keseluruhan lokasi ini, ya. Di mana peran utamanya adalah di pompa ini selaku mesin pendorong untuk penyiraman, ya. Jadi alat ini bisa diterapkan untuk satu tanaman hingga hektaran lahan yang memang diberlakukan sistem ini. Untuk mewadahi para petani anggur yang ada di Indonesia, dibentuk Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia atau ASPAI pada tahun 2022 lalu yang diketuai oleh Tosan Aji. ASPAI ini menjadi sarana untuk bertukar informasi dan pengetahuan antar anggota. Secara berkala, ASPAI mengadakan pertemuan untuk menentukan program kerja ke depan secara bersama. Kemudian dari sekian banyak kegiatan, salah satunya adalah kami sudah bisa bersinergi dengan kementerian, dalam hal ini Direktorat Hortikultura, terutama dengan Direktorat Buah dan Pelori. Alhamdulillah tahun 2022 kami membentuk Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia yang memang kita undang utusan-utusan dari Jabodetabek dan Jawa Barat sekitarnya. Jadi kalau kami di komunitas secara visi misi adalah mengedukasi, mendampingi masyarakat yang kebetulan ingin bertanam anggur, sehingga pemahaman terkait dengan tanaman anggur itu bisa kita luruskan. Karena kan pandangan orang awam bahwa menanam anggur itu tidak bisa di negara tropis, harus dingin dan segala sebagainya, buahnya juga nggak manis. Ternyata kita buktikan, mungkin bisa kita coba anggur lokal yang kita tanam di Tangerang Selatan itu semuanya yang jenis table grape pasti manis. Mengedukasi, mendampingi, kemudian beberapa kali juga mengadakan edukasi terhadap masyarakat, juga materi tingkat lanjutan untuk anggota-anggota senior agar kemampuan, skill dan pemahaman tentang anggur lebih meningkat. Melalui kiprah yang dilakukan oleh Asosiasi Anggur Indonesia ini, pihak ASPAI melepas anggur varietas lokal yang sudah terdaftar. Tak hanya itu, bekerjasama dengan Direktorat Hortikultura, ASPAI juga akan menerbitkan buku bimbingan teknis bagi para pembudidaya anggur untuk pemula. Tentunya, dengan maraknya penggiat anggur di Indonesia, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi anggur dalam negeri. Salah satu agenda dari ASPAI ini itu punya target untuk mengurangi impor 20%. Tapi kalau kita lihat sekarang produksi meningkat, tapi impor juga meningkat. Nah, ini maknanya apa? Maknanya bahwa kebutuhan anggur di Indonesia itu dengan sejalan peningkatan kesejahteraan, apalagi sekarang ke depan ada program pemerintah presiden terpilih untuk pangan bergizi, berkualitas, itu nanti akan mendorong konsumsi yang punya nilai gizi tinggi. Nah, salah satunya adalah anggur merupakan buah-buahan yang gizinya cukup tinggi. Ya, kunci keberhasilan kita mengembangkan satu komoditi itu tentu harus didukung dengan sains, dengan teknologi. Nah, karena anggur ini merupakan komoditi baru dan kita juga
tidak terlalu banyak baik itu dari perguruan tinggi maupun dari badan-badan riset yang punya kajian. Oleh karena itu, nah ini Asosiasi Penggiat Anggur langsung bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan sekaligus menjemput teknologi-teknologi keterkinian. Kemarin teman-teman studi banding ke Thailand, kemudian nih ke Jepang. Artinya apa? Ini harus dipercepat. Kita harus berlari kencang untuk bisa menyerap teknologi-teknologi tentang dunia pengangguran ini. Jadi kita menyesuaikan teknologi yang terkini di dunia. Di samping itu tentu kita akan perkuat juga riset-riset kita di dalam negeri, karena ini akan harus menjadi bekal kita untuk mengembangkan anggur agar lebih luas lagi.